Halo sahabat manuskrip Papua, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita semua, kanal YouTube Manuskrip Papua. Video kali ini menyajikan tanggapan dan penjelasan historis yang disampaikan oleh Hakim Pahabol terhadap pernyataan Yan Christian Warinusi, seorang advokat, mengenai sejarah persiapan kemerdekaan Papua Barat. Isi video ini merupakan pandangan dan interpretasi sejarah menurut Hakim Pahabol yang disampaikan sebagai bentuk klarifikasi atas sejumlah pernyataan yang dinilai perlu diluruskan. New Guinea itu punya tugas adalah mempersiapkan seperti BPU PKI di Indonesia waktu menjelang tahun menjelang 17 Agustus ya 1945. Waktu itu Belanda kemudian tidak mengizinkan untuk New Guinea itu bicara tentang lambang negara. Tidak mengizinkan untuk New Guinea berbicara dan menentukan mata uang. Kalau Tuan berpendapat bahwa tanggal 1 Desember itu bukan peristiwa deklarasi kemerdekaan, terus peristiwa apa tanggal 1 Desember itu? Karena Tuan tidak menjelaskan peristiwa apa yang terjadi tanggal 1 Desember 1961 tersebut. Dalam penjelasannya, Hakim Pahabol terlebih dahulu menanggapi pemahaman mengenai Lembaga Persiapan Kemerdekaan. Hakim Pahabol menjelaskan bahwa New Guinea Raat atau NGR berfungsi sebagai Dewan Perwakilan atau Parlemen sementara, bukan sebagai panitia persiapan kemerdekaan. Menurut Hakim Pahabol, peran persiapan kemerdekaan dijalankan oleh Komite Nasional Papua atau KNP yang memiliki fungsi berbeda dari NGR. Selanjutnya, Hakim Pahabol memberikan penjelasan mengenai sikap pemerintah Belanda terhadap kemerdekaan Papua. Hakim Pahabol menanggapi pandangan yang menyatakan bahwa Belanda tidak menyetujui kemerdekaan Papua dengan menyampaikan bahwa pemerintah kolonial saat itu justru terlibat dalam proses persiapan menuju kemerdekaan. Keterlibatan tersebut tercermin melalui pembentukan berbagai lembaga politik yang dilakukan secara resmi dan dengan persetujuan otoritas Belanda. Hakim Pahabol juga menjelaskan bahwa rencana penyerahan kedaulatan yang telah disusun sebelumnya kemudian dipercepat. Menurut Hakim Pahabol, langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap dinamika dan tekanan politik internasional yang berkembang, dengan tujuan melindungi masyarakat Papua dari situasi yang dinilai tidak menguntungkan. Pada kesempatan ini, saya akan menanggapi video yang disampaikan Tuan Yan Warinusi sebagai advokat hukum dalam suatu kesempatan. Yang pertama adalah beliau menyematkan status NGR sebagai panitia persiapan kemerdekaan sebagaimana Indonesia punya BPU PKI. Dan ini keliru karena NGR itu bukan panitia persiapan kemerdekaan, tetapi NGR itu adalah lembaga parlemen. Sementara panitia persiapan kemerdekaan itu sendiri bernama KNP yang hasil kerjanya itu disampaikan pada tanggal 19 Oktober 1961 yang dikenal dengan Hari Manifesto Bangsa Papua. Kemudian yang berikut adalah Tuan Yan Warinusi juga menyebutkan bahwa pemerintah Belanda sendiri tidak menyetujui adanya kemerdekaan negara Papua, dan ini juga sangat keliru karena justru Belanda menghendaki kemerdekaan Papua sehingga dia mempersiapkan mulai dari perjanjian Batavia tahun 1910 sampai proses pemisahan wilayah administrasi, kemudian dilanjutkan dengan proses pembentukan New Guinea sebagai lembaga politik bangsa Papua. Selanjutnya diizinkan pembentukan KNP sebagai panitia kemerdekaan. Jadi semuanya itu atas sepengetahuan, atas izin pemerintah Belanda. Kemudian kemerdekaan Papua itu sendiri direstui oleh Ratu Juliana. Dan proses administrasi itu sudah terjadi di mana kayak panitia kemerdekaan dibentuk yaitu KNP, kemudian menjadi manifesto disampaikan, kemudian diproses pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 1961 disidangkan, kemudian tanggal 18 September itu diadministrasikan dalam pemerintahan Belanda, kemudian tanggal 20 itu diundangkan dalam lembaran negara, dan tanggal 1 Desember itu
1961 itu diumumkan untuk umum, dideklarasikan hasil proses panjang tersebut. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menyebut bahwa apa yang terjadi itu tidak didukung oleh pemerintah Belanda? Tapi kalau yang Tuhan maksud adalah memang rencana Belanda itu memerdekakan bangsa Papua itu 10 tahun kemudian, yaitu persis pada tahun 1971. Tetapi karena Amerika dengan Belanda demi kekayaan alam di Papua sudah mau main gila dan hendak mengorbankan politik bangsa Papua, sehingga karena Belanda sayang orang Papua, maka yang rencananya penyerahan kedaulatan itu dijadwalkan 10 tahun kemudian setelah SDM Papua dipersiapkan dan infrastrukturnya. Tetapi karena situasi tekanan yang sudah luar biasa, sehingga untuk menyelamatkan bangsa Papua, sehingga rencana penyerahan administrasi atau kemerdekaan tersebut dimajukan dari tahun 1970 yang sebelumnya, dimerdekakan tahun 1961 setelah mendapatkan tekanan di konferensi meja bundar atau KMB. Jadi Tuhan tidak bisa menyatakan bahwa proses yang terjadi itu Belanda tidak setuju, justru Belanda setuju, dan Belanda yang memproses, menyiapkan segala macam. Dan yang berikut dalam video tersebut Tuhan menggambarkan tentang 1 Desember 1961 itu tidak terjadi deklarasi kemerdekaan. Tuhan hanya menyebutkan bahwa di sana ada 2 pidato disampaikan baik oleh pemerintah Belanda maupun Ketua Niguinirat. Tapi Tuhan tidak menjelaskan itu pidato yang isinya itu pidato apa. Kemudian kalau Tuhan berpendapat bahwa tanggal 1 Desember itu bukan peristiwa deklarasi kemerdekaan, terus peristiwa apa tanggal 1 Desember itu? Karena Tuhan tidak menjelaskan peristiwa apa yang terjadi tanggal 1 Desember 1961 tersebut. Jadi mohon Tuhan bisa perjelas. Kalau Tuhan tidak sependapat bahwa tanggal 1 Desember itu bukan hari kemerdekaan, terus apa yang terjadi pada tanggal 1 Desember tersebut? Selanjutnya Tuhan juga berpendapat bahwa pernyataan Soekarno menyatakan melalui Trikora itu bahwa bubarkan negara boneka buatan Belanda itu juga keliru, karena Soekarno memang pernah menyatakan bahwa bubarkan negara, tetapi tidak pernah bilang negara boneka. Yang dia pernah bilang adalah bubarkan negara Papua buatan Belanda. Buatan Belanda itu artinya bahwa Belanda yang inisiatif, Belanda yang mengetahui. Bagaimana Tuhan bilang Belanda tidak setuju, tidak mengetahui. Kemudian Soekarno sendiri mengakui bahwa negara tersebut sudah ada, tetapi Tuhan masih mengelak bahwa justru pernyataan tersebut pernyataan provokatif Soekarno. Video tersebut juga Tuhan mendefinisikan status OPM itu sebagai status reaksional, sebagai protes akibat ketidakpuasan terhadap hasil PPRA dan juga proses PPRA itu sendiri, dan itu keliru juga karena rakyat Papua itu telah menolak bukan saja prosesnya dan hasil PPRA, tetapi PPRA itu sendiri rakyat Papua menolak karena rakyat Papua merasa bahwa mereka telah menyatakan kedaulatan mereka pada tanggal 1 Desember 1961, sehingga mereka merasa berpendapat bahwa PPRA itu sangat tidak perlu, tidak dibutuhkan. Nah, karena PPRA itu hanya sebagai produk politik dari Amerika dan Indonesia demi kepentingan ekonomi di atas tanah Papua, sehingga PPRA itu sendiri dilaksanakan di atas nyawa korban, nyawa orang asli Papua. Jadi OPM atau TPNPB itu ada bukan protes, hasil protes karena tidak terima kekalahan, itu tidak, tapi mempertahankan eksistensi kedaulatan orang Papua itu pada tanggal 1 Desember 1961. Apa yang Tuhan sampaikan itu lebih banyak itu bersifat takya. Dari koreksi video saya ini, misalnya ada yang kurang, ya silakan
dikoreksi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalam.